Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di pelajaran Sosiologi 11 IPS di pertemuan yang ke-6. Nah, saya akan menyambung topik yang minggu lalu, yaitu beberapa masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemarin kita udah cerita apa itu definisi kemiskinan. Nah, sekarang kita lihat ciri kemiskinan struktural menurut Narwoko. Di sini tidak ada mobilitas sosial vertikal ke atas. Jadi misalnya dari guru ke kepala sekolah itu tidak ada contohnya. Baru B, ketergantungan yang tinggi dari orang miskin terhadap orang kaya. Oke, baru kita lihat kemiskinan struktural ini dipengaruhi oleh unsur-unsur menurut Robert Chambers. Yang pertama, kemiskinan itu sendiri. Yang kedua, kelemahan fisik, ya, cacat, dia mengalami kemiskinan. Yang C, keterasingan, isolasi. Jadi orang yang terisolasi biasanya di pedalaman cenderung miskin. D, kerentanan. Kerentanan ini adalah mudah sakit dan dia mudah mengalami bahaya. Yang E, ketidakberdayaan, disfungsionalitas. Tidak ada kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita masuk masalah sosial yang kedua, yaitu kriminalitas. Berasal dari kata crime. Nah, apa itu kriminalitas? Yaitu kejahatan, ya. Atau kalau mau dibuat definisinya, semua perilaku yang bertentangan dengan norma hukum pidana, ya, dengan norma hukum pidana dan biasanya merugikan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita akan lihat apa saja faktor penyebab munculnya kriminalitas. Ini nanti ada faktor dari dalam. Dan yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam kita lihat sifat khusus, yaitu orang yang sakit jiwa. Jadi orang yang sakit jiwa ini dia biasanya antisosial. Yang kedua, tingkat emosionalnya tinggi. Nah, ini mengakibatkan dia sering melakukan kriminalitas. Baru rendahnya mental individu atau mentalnya tidak sehat. Nah, faktor atau sifat yang umum yaitu faktor umur. Jadi biasanya katanya umurnya yang masih muda, remaja itu yang sering melakukan kriminalitas. Baru apa? Status atau kedudukan individu. Biasanya status dari golongan yang bawah sering melakukan kriminalitas walaupun tidak selamanya. Lalu apa? Tingkat pendidikan atau intelijensia. Jadi kalau orang yang berpendidikan tinggi katanya lebih sedikit melakukan kriminalitas, tapi ini pun perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Oke, faktor dari luar individu kenapa orang melakukan kriminalitas? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Dia pengen punya barang-barang yang mewah. Dia lihat orang punya barang-barang yang mewah, yang mahal, dia pengen, tapi dia akhirnya melakukan kriminalitas. Yang kedua, pengangguran, urbanisasi, tidak mampu bersaing. Jadi tidak ada yang salah dari desa ke kota, tapi apakah mampu bersaing. Baru yang kedua, faktor dari luar, yaitu faktor media massa, cetak dan elektronik, di mana media massa sering menampilkan kekerasan-kekerasan dan seksualitas. Nah, itulah ditiru sehingga orang melakukan kriminalitas. Nah, masalah sosial yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Apa ini kesenjangan sosial? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak antara kelompok atas si kaya dan kelompok bawah si miskin. Jadi jaraknya sangat jauh. Nah, kita lihat apa faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial, yaitu menurunnya pendapatan per kapita per individu. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Kalau dulu sebelum Jokowi antara barat dengan timur terjadi kesenjangan pembangunan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tiga, rendahnya mobilitas bagi si miskin karena dia tidak punya akses apapun, baik akses pendidikan, akses uang, akses harta dan sebagainya. Yang keempat, adanya pencemaran lingkungan alam yang mengakibatkan orang melakukan kriminalitas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa upaya yang bisa dilakukan supaya kesenjangan sosial ini bisa diatasi? Yang pertama, memberi kesempatan kepada si miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini program Jokowi, 12 tahun sekolah. Baru yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Nah, ini juga sudah dilakukan Jokowi. Yang ketiga, adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Ini pun sudah dilakukan oleh Jokowi. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tolonglah dibaca lagi bukunya, dipahami dengan benar. Salam sehat.